Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan nasional berasal dari bahasa Inggris yaitu nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis-jenis integrasi nasional meliputi: pertama, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan antara elit dan massa, baik elit politik dengan massa pengikut atau penguasa dengan rakyat, guna menjembatani perbedaan dalam rangka proses pengembangan politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi yang bersifat horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, yaitu antara suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misal, peraturan norma dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda pada masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi ras, suku, agama, etnis, sistem penilaian, dan lain sebagainya. Integrasi nasional sangat penting untuk keutuhan negara atau bangsa, karena ia berfungsi sebagai perekat bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, mencegah konflik internal, membangun identitas nasional yang kuat, dan lain sebagainya. Tanpa integrasi nasional, maka bangsa atau negara tersebut akan rapuh dan rentan terhadap perpecahan. Teman-teman, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dan kaya akan keberagaman. Mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai macam bahasa daerah serta perbedaan agama dan budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan kita, tetapi sekaligus bisa menjadi tantangan. Nah, disinilah pentingnya integrasi nasional, karena tanpa adanya integrasi, keberagaman justru bisa memunculkan perpecahan. Maka dari itu, mari kita lihat beberapa alasan mengapa integrasi nasional sangat penting bagi bangsa kita. Pertama, integrasi nasional menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan bersatu, bangsa kita tetap kokoh meskipun terdiri dari berbagai perbedaan. Yang kedua, integrasi dapat menghindarkan kita dari konflik sosial. Rasa saling menghargai membuat masyarakat bisa hidup rukun meskipun terdiri dari perbedaan. Yang ketiga, integrasi mendukung pembangunan nasional. Tanpa persatuan, pembangunan sulit berjalan dengan baik. Yang keempat, integrasi memperkuat kedaulatan negara. Bangsa yang bersatu akan lebih kuat menghadapi ancaman dari luar. Yang kelima, integrasi mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis sehingga seluruh masyarakat merasa aman dan nyaman. Integrasi nasional Indonesia bersumber dari 3 hal utama. 1. Historis, yakni pengalaman panjang menghadapi penjajahan, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 2. Sosiologis berupa keberagaman suku, agama, dan budaya yang dipersatukan melalui nilai gotong royong, musyawarah, interaksi sosial, serta peran pendidikan dan tokoh masyarakat. 3. Politik yang diwujudkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta kebijakan negara untuk menjaga persatuan bangsa. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah membangun integrasi nasional yang telah menghadapi berbagai tantangan zaman. Ada 5 jenis dinamika integrasi yang penting. Pertama, integrasi bangsa. Contohnya Perjanjian Damai tahun 2005 dan Gerakan Aceh Merdeka yang telah menyelesaikan konflik disintegrasi dan memperkuat kedaulatan Indonesia. Kedua, integrasi wilayah. Deklarasi Juanda 1957 yang telah menetapkan laut sebagai penghubung antar pulau-pulau di Indonesia. Ketiga, integrasi nilai. Pancasila merupakan nilai dasar yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Keempat, integrasi elit massa. Upaya pemimpin untuk mendekatkan diri dengan rakyat melalui berbagai kegiatan untuk memperkuat hubungan vertikal dengan masyarakat.
Dan yang kelima, integrasi tingkah laku, pembentukan lembaga dan birokrasi sejak sidang PPKI 1945 untuk kerja teratur dan sistematis. Kesimpulan dari bab 3 adalah integrasi nasional adalah proses mempersatukan berbagai bagian masyarakat menjadi kesatuan bangsa yang utuh. Kata integrasi berarti pembaruan menjadi satu kesatuan. Sedangkan nasional berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jenis integrasi meliputi integrasi bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan perilaku. Dimensinya ada integrasi vertikal dan horizontal dengan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berlawanan dengan disintegrasi yang berarti perpecahan dan konflik. Di Indonesia, model integrasi yang terjadi meliputi integrasi Imperium Majapahit, kolonial, dan nasional. Pengembangan integrasi dilakukan melalui 5 strategi, yaitu ancaman luar, gaya kepemimpinan politik, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Tujuan integrasi nasional adalah membangkitkan kesadaran identitas bersama, memperkuat identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa.